Selamat malam pemirsa Ruwai dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ilyas Ngiyuk dalam acara spesial dialog pada malam hari ini, Selasa 21 Desember 2010. Pada malam hari ini kita akan membahas spesial dialog tentang kondisi petani plasma dan perlawanan masyarakat adat terhadap ekspansi perkebunan sawit khususnya di Kalimantan Barat. Dan beberapa hari lalu, tepatnya kemarin, sudah ada peluncuran buku tentang pekebun mandiri dalam industri perkebunan sawit di Indonesia yang diselenggarakan oleh rekan-rekan Sawit Watch dan Serikat Petani Kelapa Sawit Kalimantan Barat. Dan untuk itu, bagaimana kita melihat situasi petani plasma atau mereka menyebut dirinya sebagai pekebun mandiri, dan juga sejauh mana kita melihat atau meneropong rekan-rekan yang sampai saat ini juga mereka masih mempertahankan tanahnya dan menolak perkebunan sawit. Kemudian dari sisi akademik kita juga melihat soal persoalan hukum yang terjadi soal perkebunan sawit ini. Dan untuk itu nanti kami akan membahasnya dalam spesial dialog ini, dan Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Baik, untuk itu sudah hadir di studio 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Salpius Seko. Selamat malam, Pak Seko. Selamat malam. Ya, Pak Seko adalah praktisi hukum adat, dosen di Universitas Tanjung Pura. Dan yang kedua adalah Bung Swisto Win. Selamat malam, Bung Swisto atau Win yang saya panggil? Win saja ya. Nah, Bung Win ini adalah seorang petani plasma yang juga menjadi pengurus Serikat Petani Kelapa Sawit di Skadau, Kabupaten Skadau. Dan yang ketiga adalah Bapak Yakobus Ingkai. Selamat malam, Pak Yakobus. Ya, selamat malam. Beliau ini dari masyarakat adat Dayak Iban, Pak ya? Iya. Dayak Iban di wilayah Badau, Putu Sibau. Dan Pak Yakobus ini bersama masyarakat di sana, saya dengar masih dalam posisi menolak sawit yang masuk ke wilayahnya. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Ingkai. Kemudian yang berikutnya adalah Bung Carlo Nenggolan. Selamat malam, Bung Carlo. Bung Carlo ini adalah aktivis di Sawit Watch yang berpusat di Bogor. Dan bersama keempat narasumber ini kita membahas persoalan kondisi petani plasma dan perlawanan masyarakat adat terhadap ekspansi perkebunan sawit. Saya pertama ke Bung Win, Anda sebagai petani sawit. Sebetulnya apa persoalan yang petani plasma, yang kita sebut petani plasma, yang dihadapi real ya, kondisi kawan-kawan di lapangan gitu. Baik soal jatah kapling yang hanya 2 hektar atau persoalan harga, persoalan pupuk, dan barangkali banyak. Silakan Bung. Iya, memang saat ini kalau kita melihat itu bagaimana kondisi petani plasma secara umum di Kalimantan Barat, memang berbagai macam persoalan ya. Nah, terutama memang yang isu saat ini sebetulnya tanah ini Pak sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya si petani plasma yang sudah menjadi plasma ini, itu ternyata memang setelah kita ketahui dia kehilangan tanahnya gitu loh. Nah, ini dulu misalkan katakanlah semacam di kami di sana ya. Nah, ini dulu kan kami nyerahkan tanah 6,6 hektar. 6,6 hektar. Dan kemudian yang kembali ke kami itu kan hanya 2,5 hektar. Nah, sering menimbulkan pertanyaan di kita, yang 4 hektarnya itu kemana gitu loh. Nah, ini sebenarnya. Siapa yang memilikinya kelak? Siapa yang memilikinya kelak? Nah, memang dalam konteks ini kan memang ternyata setelah kita ketahui, nah memang ada proses HGU itu tadi. Nah, cuman yang belum kita ketahui kejelasannya itu setelah habis HGU itu apakah akan kembali ke kami itu loh. Nah, tanah itu. Dalam proses perjanjian apakah itu tidak diperlihatkan oleh pihak perusahaan atau pihak pemerintah gitu? Oh, tidak pernah. Paling yang diperlihatkan kepada ya pemimpin-pemimpinnya saja, katakanlah pemimpin yang di kampung tersebut. Nah, memang petani tidak diperlihatkan konteks perjanjian. Nah, ketika si perusahaan masuk, dia tidak ada mengatakan bahwa tanah ini akan kembali ke Anda atau tidak. Nah, itu loh. Nah, kemudian selain ini yang paling pokok sebenarnya kita jika bicara tanah ya,
Tetapi kepada tatanan yang kami sudah menjadi petani plasma, nah yang sudah memiliki sawit ya seperti kami. Nah, saya bicara sekarang di Sekadau misal katakanlah, nah persoalan yang lagi gencarnya sekarang di Sekadau itu masalah grading, Pak. Nah, grading. Apa itu? Nah, grading ini sortasi buah. Sortasi buah. Nah, itu sortasi buah. Nah, artinya, nah jikalau buah itu misalnya buah tangkai panjang gitu loh. Nah, ini di grading gitu loh. Nah, kemudian ada buah yang disebut buah buah mentah atau belum matang. Nah, ini juga dikena grading. Kemudian ada buah lewat masak. Nah, sebenarnya persoalan di grading ini kan seperti kita ketahui. Nah, grading sebenarnya mengapa itu dilakukan grading? Nah, artinya supaya mutu CPO itu bagus. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang praktek di lapangan grading kita kalau di sekarang ada sampai melebihi 10%. Nah, kalau katakanlah kalau mau CPO-nya bagus, mengapa buah yang di grading itu tidak usah digiling gitu loh, dibawa pulang aja. Nah, dibawa pulang buah itu supaya mutu CPO bagus, kemudian petani juga akan harganya baik. Nah, gitu. Tetapi sekarang kan tidak. Nah, buah yang di grading tetap digiling. Nah, itu yang tidak dibayarkan kepada petani, berapa persennya. Itu satu persoalan. Iya, persoalan. Nah, tadi HGU, kemudian soal grading. Grading. Lalu apa lagi soal lainnya? Oh, banyak. Kalau bicara masalah persoalan di petani plasma itu banyak, baik infrastruktur jalan dan lain sebagainya itu banyak. Kemudian kondisi kebun. Nah, katakanlah di penyerahan kebun pertama pasca konversi, nah ini kan banyak kebun-kebun yang tidak layak konversi itu lalu dikonversikan. Nah, katakanlah mungkin tidak memenuhi standar teknis dari dirjen misalnya, dari Direktorat Perkebunan. Nah, ini kadang-kadang ada yang masih kayak hutan juga dikonversi. Nah, ini sebenarnya. Nah, contoh sederhana misalnya di beberapa tempat tidak jarang kita temukan. Nah, banyak kebun yang dikonversikan itu. Nah, ini kondisi kebunnya itu masih buruk. Nah, sederhana misalnya di Tapang Pulau saja di Blitar gitu sampai sekarang belum ada kejelasan kan itu. Nah, ini soal juga sebenarnya kepada tingkatan di petani plasma maupun calon petani plasma. Nah, kalau demikian, pertanyaan saya yang penting, apakah petani plasma untung? Dalam kondisi demikian itu tidak untung, malah buntung jadinya. Nah, tapi petani plasma boleh mempunyai lebih dari 2 hektar? Boleh ya? Boleh melebihi, tapi jatah dia kan ada berbagai pola ya. Nah, jatah skema yang dibangun pemerintah itu kan hanya 2 hektar. Nah, 1 kapling. Nah, artinya kalau kita nyerahkan lebih banyak kapling juga dapat banyak jatah gitu ya? Tapi tidak bisa 1 orang. Tidak bisa ya? Nah, kalau dengan program PIR dia harus misalnya, saya menyerahkan lahan 16 hektar itu kan harus dipecah nih. Dipecah misalnya saya dan anak saya nantinya. Nah, tetapi persoalan sekarang di beberapa tempat misalnya jika melebihi sampai 25 hektar lebih ke atas itu malah ya dipidana kan, karena memang harus mendapatkan izin. Ya, ada kasus yang kemarin itu ya, lebih dari 25 hektar milik pribadi itu malah penjara, malah dilaporkan ke Polda gitu. Iya, Polda, bukan malah dilaporkan yang tidak ada Kapolsek, tidak ada ininya ya, tidak ada Kapolresnya. Iya. Nah, ini sebenarnya persoalan.